Karena diperkirakan tahun 2050 akan ada tambahan kebutuhan hanya satu aspek, minyak nabati itu sampai 200 juta ton. Itu kalau tidak dipenuhi dari kelapa sawit, dipenuhi dari minyak nabati lain, itu akan membutuhkan ratusan juta hektar lahan baru. Tapi kalau dengan kelapa sawit paling kita cuma butuh mungkin 48 juta hektar di dunia. Di pasar dunia. Dengan potensi sebesar ini, Pak, sebenarnya kita melihat bahwa kebutuhan dunia untuk produk-produk kelapa sawit itu masih sangat luas sekali. EUDR itu kan dia prinsip utamanya no deforestasi. Ya. Sedangkan kalau kita bilang ISPO, MSPO adalah beyond dari, ini salah satu bagian kecilnya dari sistem sustainability kita. Karena di dalam sistem ISPO maupun MSPO, traceability, transparansi sudah included di dalamnya. Jadi yang kita komunikasikan, kalau kita sudah ISPO, kalau kita sudah MSPO, it means kita sudah memenuhi standar EUDR. Bibit itu paling utama sebenarnya dalam proses produksi kita. Yeah. Karena kalau bibitnya sudah pakai yang jelek, kita mau pakein pupuk segimanapun, produktivitasnya akan tidak banyak berubah. Tapi kalau sudah bibitnya bagus, kita tambahkan pupuk yang tepat, waktu yang tepat, itu akan menghasilkan produk yang produktifnya tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kan tanaman kita sampai 25 tahun. Harapannya kita kalau teknologi berkembang terus bisa sampai 50 tahun. Rekan sawit, selamat datang kembali di Sawit Talk. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang sangat paham tentang dunia sawit, yaitu Ibu Dr. Musdalifah Mahmud. Ibu, selamat datang di Sawit Talk. Terima kasih, Pak. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu Musdalifah ini jabatannya di sini adalah sebagai Deputi Sekretaris Jenderal SIPOPSI. Ya. SIPOPSI sendiri adalah Council Palm Oil Producing Countries atau Dewan Negara-Negara Penghasil Sawit. Ya. Disingkatnya menjadi SIPOPSI. SIPOPSI ini berkantor dan bermarkas di Jakarta. Iya. Dan tentu ini sangat penting buat Indonesia, negara yang begitu besar dalam memproduksi sawit. Iya. Tapi keberadaan SIPOPSI sendiri mungkin masih kurang terdengar di masyarakat. Iya, betul. Boleh Ibu ceritakan apa itu SIPOPSI? Iya, jadi SIPOPSI ini sebenarnya memang ide utamanya itu dari dua negara utama penghasil sawit, Indonesia dan Malaysia. Kemudian bertemu dua pimpinan dan kita melihat bahwa dinamika kelapa sawit ini di pasar global, kalau negara-negara penghasil ini tidak bersatu, ini kelapa sawit selalu mendapat tantangan dari berbagai pihak. Isu-isu negatif dan lain-lain yang kalau di counter sendiri-sendiri kan akan kecil artinya. Tapi dengan kita bersama-sama bersatu, yang pertama karena kenapa di Jakarta, kenapa Indonesia maju, karena kita adalah penghasil nomor 1, Pak. Kita memproduksi saat ini sudah mencapai 48,5 juta ton kelapa sawit, produk kelapa sawit. Malaysia setengahnya 15-17 juta ton. Kalau secara global ini kita sudah mencapai hampir 80% dari keseluruhan share global kelapa sawit. Sehingga kita perlu bersatu, disepakati tanggal 21 November tahun 2015, pimpinan negara kita berdua menandatangani kesepakatan membentuk negara-negara penghasil kelapa sawit. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mengajak 3 negara produsen lainnya. Yang pertama Honduras, kemudian yang kedua Papua Nugini, dan Kongo, Pak. Iya, DR Kongo, Democratic Republic Kongo. Jadi 3 negara ini mudah-mudahan akan memperkaya, dan sebenarnya ada 3 observer juga yang selama ini aktif. Sudah sejak lama ya, kalau Kolombia bahkan sejak tahun 2016-17 itu sudah aktif ikut bersama-sama menyuarakan kelapa sawit di pasar global, tetapi sampai sekarang dia masih sebagai observer. Kolombia, Ghana dan Nigeria. Kalau Nigeria kan kita tahu bahwa
aslinya kelapa sawit itu kan dari negara tersebut. Dan sekarang dia baru melihat bahwa potensi kelapa sawit ini sangat baik untuk dikembangkan secara komersial, melihat ke negara kita ya Pak ya, Indonesia dan Malaysia. Kalau masih kecil ya memang karena memang kita kan 10 tahun dan kemudian komunikasi SIPOPSI ini kan memang selalu engage dengan teman-teman stakeholder sawit yang ada di Indonesia maupun Malaysia. Sehingga kita bergabung seperti satu, sehingga kadang-kadang yang diingat GAPKI-nya, yang diingat BPDP-nya. Padahal sebenarnya kita sama-sama menyuarakan secara baik di luar maupun dalam negeri itu tentang kelapa sawit bersama-sama. Jadi memang kalau engage di dalam, tentu saja kita tidak perlu lagi promosi kelapa sawit Pak di dalam negeri, tetapi kan yang kita suarakan adalah kita komunikasikan hal-hal yang perlu kita benahi, perlu kita improve, dan hal-hal yang dari luar seperti apa yang menjadi challenge atau isu yang perlu kita tangani bersama. Jadi kalau begitu SIPOPSI ini sebetulnya lebih concern ke luar atau ke dalam? Kita sebenarnya sama-sama Pak. Karena kenapa harus di dalam? Karena kita harus menguatkan semua produsen kelapa sawit ini yang agar memiliki prinsip-prinsip yang terbaik untuk pengelolaan kelapa sawit. Prinsip terbaik itu apa? Yang pertama adalah sustainability manner Pak, di dalam pengelolaannya. Itu sudah kita menguatkan di dalam semua produsen kelapa sawit bahwa prinsip-prinsip ramah lingkungan adalah sesuatu yang sudah bagian dari image kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang kedua, smallholdersnya. Kita mendorong agar peningkatan income, pendapatan, dan lain-lain itu kita bisa sharing. Apa yang kita bisa sharing antar semua negara-negara penghasil kelapa sawit. Yang pertama kan kalau di Indonesia kan terkenal kita sudah melakukan replanting, kita sudah melakukan pengayaan, pemanfaatan sawit bukan hanya fokus untuk pangan, tetapi kita juga mengembangkan sampai dengan energi. Jadi menciptakan pasar-pasar untuk kelapa sawit itu adalah bagian untuk menjaga sustainability kelapa sawit. Kemudian kan kita memberikan good agriculture practicing, SIPOPSI juga menyuarakan hal-hal tersebut. Jadi kita menguatkan strengthening collaboration between producing countries. Ya, banyak yang tahu bahwa keaktifannya di SIPOPSI ini lebih diwarnai oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Bagaimana dengan yang lain ini? Kenapa bisa demikian nih? Karena memang Indonesia, Malaysia adalah yang terbesar pertama dan kedua. Dan range-nya itu sangat jauh untuk yang ketiga. Gitu. Indonesia misalnya kita punya 16 juta hektar. Malaysia 6-7 juta hektar. Yang ketiga itu cuma 1 juta hektar, itu di Thailand. Jadi itu range-nya sangat jauh Pak. Kalau kita lebih hampir 80% yang lainnya tuh Thailand itu paling banyak bisa mencapai 4%. Yang ketiga ada di Kolombia 600.000 hektar. Itu yang keempat produsen sawit. Kolombia. Itu juga hanya baru 600.000 hektar. Dan negara-negara lainnya itu sekitar range-nya tuh 225.000 hektar. Ada di kalau tidak salah Papua Nugini. Kemudian 195.000 hektar. Ada di Brazil. Jadi memang itu sangat jauh Pak. Sehingga memang kalau kelihatan bahwa Indonesia, Malaysia, karena memang we are the biggest Pak. Jadi kita sharing pasar kelapa sawit mostly dua negara ini. Karena Thailand dia lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan domestik. Demikian juga dengan Afrika. Afrika itu mereka lebih banyak untuk konsumsi sendiri. Kemudian negara-negara Amerika Latin, pasar mereka ada yang dekat-dekat dengan Amerika Latin, jadi ke Amerika, ke sekitar di sana. Jadi memang akhirnya kita memenuhi pasar di sekitar kita, karena memang kan kebetulan karakter kelapa sawit itu crispy, gurih, enak. Jadi semuanya tuh ya memang yang suka gorengan, pasti meskipun yang suka garing-garing, croissant, perlu kelapa sawit. Makanya Eropa meskipun bilang tidak baik, tapi dia tetap perlu konsumsi karena kalau mau crispy produknya dia harus pakai kelapa sawit. Ibu tadi mengatakan bahwa memang Indonesia dan Malaysia ini yang terbesar. Gitu. Apakah demikian juga untuk kontribusinya untuk running organisasi ini? Oh iya,
betul Pak. Karena kan kita kan founder untuk dua negara ini adalah founder dari SIPOPSI. Yang lainnya kan kita perlu memperkaya kesatuan produsen kelapa sawit. Jadi kemarin saya baru pulang dari Kolombia. Di sana kalau kita lihat animo atau perhatian masyarakat Amerika Latin itu besar sekali untuk kelapa sawit. Saya menghadiri conference Fede Palma yang diselenggarakan Asosiasi Petani-Petani Kelapa Sawit yang ada di Kolombia dan mengundang region Amerika Latin yang di sekitarnya. Jadi di situ yang hadir itu penuh Pak, 1.500 peserta dan bayarnya juga mahal. Tapi mereka hadir. Pada kesempatan tersebut kita SIPOPSI meng-engage semua negara-negara Latin yang ada yang bisa hadir untuk paham mengenal SIPOPSI dan kita ajak untuk bersama-sama. Karena banyak manfaat-manfaat yang mereka bisa dapatkan dengan SIPOPSI. Tadi Ibu pernah sempat menyebut tentang Thailand sebagai negara produsen ketiga terbesar. Iya. Kok nggak ikut ya Bu ya? Lah itulah kita kan sedang melakukan komunikasi, baik pimpinan kita juga sudah komunikasi dengan antar pimpinan. Tapi kan Bapak tahu sekarang Thailand pimpinannya lagi gonjang-ganjing Pak. Sementara ini kan organisasi intergovernment, jadi dengan pemerintah. Jadi harus persetujuan DPR mereka, parlemen mereka, persetujuan pimpinan mereka. Kalau mereka sedang dinamika seperti itu, komunikasi ke atas itu tidak begitu lancar, Pak. Ibu, kalau di SIPOPSI kan kepemimpinannya itu kan direpresentasikan dengan Sekretari Jenderal. Ya, ada juga Ibu sebagai wakil Deputi Sekretari Jenderal. Itu kan rotasinya hanya untuk Indonesia, Malaysia. Apakah ini bukan menjadi semacam penghambat bagi yang lain untuk ikut serta? Sebenarnya kan ini kan kolektif Pak, jadi kolaborasi semuanya. Jadi kalau Indonesia, Malaysia karena memang kita founder dan kitalah yang terbesar dan yang dianggap paling memahami tentang kelapa sawit apa yang kita hadapi. Tetapi balik lagi mereka memang memaklumi kalau Indonesia dan Malaysia berganti karena mereka juga share-nya kecil sekali Pak. Tetapi ke depan kalau saya lihat di Amerika Latin mereka akan banyak mengembangkan kelapa sawit. Melihat antusiasme dari yang hadir itu lebih dari 1.000 Pak. Di forum Amerika Latin tentang kelapa sawit. Acara itu diselenggarakan 3 hari dan yang pasti saya agak surprise. Saya masuk jam 9 pagi, saya duduk jam 9 pagi, saya lihat kursi penuh. Sampai saya duduk jam 5 sore, kursi masih penuh. Jadi saya lihat bahwa mereka punya antusias yang sangat besar untuk kelapa sawit. Jadi di masa depan saya pikir kelapa sawit ini akan menjadi komoditas global yang bukan lagi Indonesia, Malaysia, tetapi kita akan bersama-sama dengan banyak negara-negara lainnya untuk menyuarakan hasil-hasil kelapa sawit ini. Bu, kalau begitu, lalu peran daripada negara-negara di luar Indonesia dan Malaysia apa Bu? Most of the duty itu diambil oleh Indonesia dan Malaysia. Jadi ada istilahnya collective voice, Pak. Jadi suara-suara kalau kita berbicara smallholder, bukan hanya Malaysia, Indonesia. Tetapi kita berbicara smallholder seluruh dunia. Yang ada di Latin, ada di Afrika. Jadi collective voice ini sangat kita perlukan, Pak. Kelapa sawit adalah komoditas yang memang komoditas untuk ekonomi rakyat. Rakyat itu bukan hanya rakyat yang ada di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga rakyat yang ada di Amerika Latin, yang ada di Afrika. Dan ini adalah sumber-sumber ekonomi rakyat yang sangat baik untuk peningkatan pendapatan mereka. Jadi kalau ini kan Pak, kalau wajah kita yang muncul aja, ini sawit. Tapi kalau begitu lihat ada orang dari Afrika, kita bersama dengan orang Latin, bersama-sama menyuarakan kelapa sawit, itu akan memberikan banyak perhatian ke kelapa sawit, bahwa ini adalah komoditas global. Ibu, sekarang kan banyak negara-negara yang mulai bangkit akan menjadi produsen kelapa sawit. Iya. Ya. Bagaimana SIPOPSI ini
mengundang atau menarik mereka menjadi anggota SIPOPSI agar council ini lebih kuat lagi di kemudian hari? Kami dari SIPOPSI selama ini kan banyak menyelenggarakan event-event untuk memperkenalkan Pak SIPOPSI dan memberikan contoh-contoh manfaat yang sudah kita share ke observer maupun ke member. Yang pertama kita memperlihatkan bahwa kita ingin bahwa untuk smallholder meningkatkan kapasitas mereka, kita kerjasama. Jadi SIPOPSI menyelenggarakan antara lain pelatihan, pilot pelatihan untuk negara-negara produsen yang sudah tergabung dengan SIPOPSI. Kita kemarin selenggarakan pelatihan di Papua Nugini. Dan kemudian kita Papua Nugini dan sebentar lagi juga di Kongo. Sebelumnya kan memang Indonesia, Malaysia kita selalu sharing knowledge antara Indonesia dengan Malaysia. Kita juga pernah menyelenggarakan smallholder, pertemuan smallholder, kita undang dari petani-petani, perwakilan petani dari negara-negara produsen. Ternyata itu tidak bisa, Pak. Karena karakter smallholder dalam bertani dan lain-lain itu mereka punya gaya sendiri-sendiri kan, sesuai dengan culture mereka. Jadi kita harus di tempatnya mereka sendiri. Kalau misalnya di Kongo ya kita di Kongo. Kalau Indonesia ya di Indonesia. Dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat. Karena dari pengalaman yang kita jalankan ternyata tidak begitu banyak manfaat untuk petani itu sendiri. Karena kan misalnya nanam di Indonesia, ya tanahnya kayak gini beda dengan di Afrika. Mereka bisa ngomong di Afrika kita tanahnya seperti ini, seperti itu. Jadi tidak memberi manfaat. Jadi akhirnya kita rubah sekarang di daerah itu sendiri sambil membawa ilmu dan pengetahuan dari Indonesia ataupun Malaysia. Ibu, SIPOPSI ini kan punya visi antara lain adalah sustainability. Ya, sustainability. Tapi tantangan terhadap sawit saat ini juga sustainability, masalah lingkungan, gitu. Nah, bagaimana caranya SIPOPSI ini melakukan dakwah lah, gitu, supaya sustainability ini bisa menjadi membumi lagi di kalangan negara-negara produsen anggota. Sekarang ini Pak, sustainability di kelapa sawit sudah menjadi bagian Pak, inklusif di dalam komunitas kelapa sawit. Kenapa? Karena Indonesia dan Malaysia kita selalu mengedepankan bahwa ISPO mandatori di dalam perkebunan kelapa sawit. Malaysia menyampaikan kami mandatori untuk MSPO kelapa sawit. Dan dan ini sudah mandatori. Kalau di Malaysia mereka bahkan sudah menyatakan mereka sudah 92% perkebunan mereka sudah MSPO. Kita Indonesia kita sedang berproses terus, mudah-mudahan akan segera terus bertambah ISPO-nya. Dan ini kan bagian branding kita, jualan kita kepada negara-negara konsumen. Belum lagi ada RSPO yang voluntary. Itu kan tidak wajib untuk Indonesia, Malaysia, tapi mereka punya sistem yang sekarang dia perkenalkan ke negara-negara produsen kelapa sawit lainnya. Mereka voluntary, mereka menyampaikan message sustainability product di kelapa sawit adalah salah satu brand yang harus kita inklusif di dalam produk-produk kelapa sawit. Jadi di forum-forum internasional dimanapun itu RSPO mereka sudah jalan. Itu kan berarti dia sudah menyuarakan tentang sustainability. Dan kami SIPOPSI yang kita kedepankan adalah sustainability menjadi brand utama. Jadi sustainability manner itu emas, Pak. Bagaimana Ibu bisa menerangkan bahwa SIPOPSI itu bisa menjadi jembatan antara ISPO, MSPO dengan yang namanya EUDR? EUDR itu kan dia prinsip utamanya no deforestasi. Sedangkan kalau kita bilang ISPO, MSPO adalah beyond dari, ini salah satu bagian kecilnya dari sistem sustainability kita. Karena di dalam sistem ISPO maupun MSPO, traceability, transparansi sudah included di dalamnya. Dan sedangkan EUDR yang dia utamakan adalah transaksi, supply chain itu tertrace dengan baik dan lain-lain, itu ada di dalam ISPO, dalam MSPO. Jadi yang kita komunikasikan kalau kita sudah ISPO,
Kalau kita sudah MSPO, it means kita sudah memenuhi standar EUDR. Yang ada di media massa itu seolah-olah mengatakan bahwa EUDR belum bisa menerima ISPO misalnya itu sebagai jalan untuk ekspor produk kita. Karena EUDR menganggap kami punya sistem sendiri. Jadi dengan ISPO, MSPO bukan berarti otomatis bisa, karena kan itu anggapan dia. Tetapi sebenarnya untuk kita, kalau kita ekspor, kalau sudah ISPO itu artinya no deforestasi. Dan mereka bisa men-trace. Yang penting kan geolocation-nya bisa mereka trace. Supply chain-nya bisa mereka trace. Dan itu kita buktikan bahwa untuk negara kita, kalau kita ekspor sudah ada ISPO, itu artinya sudah memenuhi ketentuan EUDR. Yeah. Kalau EUDR dia nggak kenal mau dia ISPO atau tidak ISPO, yang penting ada geolokasi, yang penting memenuhi ada note bukan ditanam setelah tahun Desember 2020, itu yang dianggap EUDR. Tapi kalau kita, karena kan kalau ISPO tanggal 2 Desember 2020 itu kan tidak ada. Jadi kalau ISPO setelah tanggal 20, kalau dia memang dikelola di lahan yang sesuai peruntukannya dan sudah memenuhi ISPO, meskipun ditanam setelah tahun 2020 ya dia ISPO. Itu yang tidak sama. Bagaimana prediksi Ibu tentang produk kelapa sawit dari negara-negara SIPOPSI ini menuju Eropa setelah EUDR ini dilaksanakan? Itu kan perdagangan antar negara, Pak. Ya. Karena kan traceability dan geolocation itu kan negara yang tentukan, yang negara yang punya. Jadi ya mereka akan perlu membangun sistem mereka kalau Indonesia dengan Malaysia kan Malaysia sudah bangun sistem. Iya. Kita juga kan sedang proses untuk mengembangkan sistem yang bisa men-trace geolokasi dan kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan EUDR. Nah itu kan sistem kita berbeda, Malaysia berbeda. Jadi kita serahkan masing-masing negara untuk membangun sistemnya sendiri. Kalau kita bicara tentang kelapa sawit di Indonesia, yang biasanya ketinggalan adalah para pekebun atau petaninya itu ya. Yang so far itu menguasai 40% dari itu. Peran daripada SIPOPSI untuk para petani yang notabene masih tertinggal dibandingkan korporasi ya dalam traceability dan lain sebagainya. Ya apa Ibu? Kami SIPOPSI tentu saja kan itu kan kewenangan negara masing-masing. Jadi kan 40% tidak mungkin touch. Tapi bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran yang pertama adalah peningkatan capacity. Peningkatan capacity apa yang terdepan sekarang nih di masing-masing negara yang diperlukan misalnya. Oh di Indonesia yang kita perlukan mungkin manajemen finance untuk smallholder. Yang terdepan sekarang siapa? Malaysia kah, Indonesia kah, atau ada di Guatemala yang juga produktivitasnya di sana tinggi, Pak. Jadi negara tersebut butuh apa itu yang kita komunikasikan dulu sebelum nanti kita akan carikan memfasilitasi, mempertemukan dengan yang punya teknologi, yang punya knowledge terbaik untuk perkenalkan di negara tersebut. Kalau yang untuk petani dari Indonesia, yang paling banyak apa Bu yang diberikan SIPOPSI? Selama ini paling banyak diberikan kemarin kalau tidak salah manajemen kelembagaan, kemudian pengelolaan bibitnya, bibit yang unggul yang seperti apa dan lain-lain. Ya seperti Ibu barusan bilang bahwa bibit yang unggul pun di tempat kita ini agak bermasalah nih Bu. Ya ada yang bibit yang palsu, ada yang asli, dan mereka lebih milih yang murah dan lain sebagainya. Nah ini memang perlu pengetahuan. Perlu buka mindset mereka bahwa bibit itu paling utama sebenarnya dalam proses produksi kita. Karena kalau bibitnya sudah pakai yang jelek, kita mau pakein pupuk segimanapun, produktivitasnya akan tidak banyak berubah. Tapi kalau sudah bibitnya bagus, kita tambahkan pupuk yang tepat, waktu yang tepat, itu akan menghasilkan produk yang produktifnya tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kan tanaman kita sampai 25 tahun. Harapannya kita kalau teknologi berkembang terus bisa sampai 50 tahun. Apakah SIPOPSI juga bekerja sama dengan instansi-instansi misalnya di Indonesia dengan BPDB misalnya atau dengan Kementerian Pertanian untuk memberikan bimbingan dan suluhan kepada masyarakat petani sawit itu Bu?
Iya, tapi kan kita mengkomunikasikan ini dikaitannya dengan apa? Itu tentu saja lewat pemerintah, Pak. Nggak, karena kan pemerintah yang paling paham apa yang dibutuhkan oleh petaninya. Jadi setiap tahun kita berkomunikasi dengan Kementerian Teknis, dengan institusi yang terkait, dengan BPDP juga kita komunikasikan. Kira-kira isu apa yang perlu kita tangani bersama-sama. Jadi kadang kita saling komunikasi informal maupun formal ya untuk membicarakan ke depan ini seperti apa, untuk peran Sipopsi mungkin bisa masuk di sini. Karena kan kita yakin betul Kementerian Teknis sudah menangani sangat baik kaitannya dengan training dan lain-lain. Jadi kita hanya masuk untuk unsur apa yang diperlukan dari luar, misalnya dari Malaysia perlu share informasi ini ya kita share. Beberapa tahun terakhir ini kelihatannya produktivitas dari sawit Indonesia itu mulai stagnan, tidak meningkat. Menurut pendapat Sipopsi, apa ini masalahnya? Sebenarnya Pak, kita tidak menganalisa langsung ya. Turun, setiap negara ada turun produksi, ada naik produksi. Yang kita lihat bagaimana cakupannya di pasar global. Yang kita lihat pertumbuhan ekspor kita itu bertumbuh, Pak. Januari sampai dengan Juli tahun lalu, tahun 2024, dengan Januari sampai Juli tahun 2025, itu ada peningkatan 1,1 juta ton. Dan hampir negara-negara produsen ternyata sampai dengan Juli tahun ini ekspor mereka tumbuh 0,35, 0, sekian, 0,16. Dan ini menunjukkan bahwa pasar kelapa sawit semakin bertumbuh. Kalau kita lihat internal bahwa produksi stagnan, karena replanting kita kan di Indonesia lambat. Masih sangat lambat. Ya, Ibu, sekarang saya ingin bertanya tentang perkembangan sawit di dunia. Kita tengarai, ada beberapa negara yang memang melihat bahwa sawit ini sangat memberikan makna bagi ekonomi mereka. Maka mereka mengembangkan sawit. Misalnya India, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bikin besar-besaran. Juga Brazil yang punya lahan yang sangat luas itu. Bagaimana Sipopsi melihat negara-negara dengan lahan yang besar ini untuk menjadi anggota Sipopsi, kita satu visi, satu jalan, satu tujuan? Kalau untuk pasar, kompetitif itu pasti jalan, Pak ya, antara negara Indonesia, Malaysia, Brazil, dan negara-negara produsen lainnya. Tetapi kita tidak perlu terlalu kami melihat bahwa kelapa sawit ini adalah produk untuk yang bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, umat manusia di dunia. Kenapa? Karena diperkirakan tahun 2050 akan ada tambahan kebutuhan hanya satu aspek, minyak nabati itu sampai 200 juta ton. Itu kalau tidak dipenuhi dari kelapa sawit, dipenuhi dari minyak nabati lain, itu akan membutuhkan ratusan juta hektar lahan baru. Tapi kalau dengan kelapa sawit paling kita cuma butuh mungkin 48 juta hektar di dunia, di pasar dunia. Dengan potensi sebesar ini, Pak, sebenarnya kita melihat bahwa kebutuhan dunia untuk produk-produk kelapa sawit itu masih sangat luas sekali. Sehingga kami sebagai Sipopsi tidak merasa bahwa mereka adalah rival dari negara-negara produsen yang sekarang ada. Tetapi kita membantu membantu negara-negara produsen untuk menyediakan bahan pangan, bahan energi untuk dunia, Pak. Karena kebutuhan akan terus tumbuh. Kita lihat sekarang, kalau Indonesia terapkan B40, kita kan agak shortage produk kelapa sawit kita. Jadi kita pasti dunia akan cari di mana lagi kita ambil kebutuhan, karena kebutuhan industri dari kelapa sawit sekarang udah tumbuhnya besar sekali, Pak. Sudah 149 jenis derivatif dari kelapa sawit. Hilirisasinya. Kebutuhan kita semakin lama kan kualitas hidup kita semakin bertambah. Yang biasanya kita tidak biasa pakai hand sanitizer, sekali-sekali aja kalau ingat. Sekarang kan sebagai bagian rutinitas di setiap itu ada hand sanitizer. Itu semua kelapa sawit kan. Yang paling mudah bahan bakunya. Sabun.
Samponya Ya. semakin lama semakin ada sampo untuk rambut A, ada mahal. Ya, kalau saya nggak perlu Nggak perlu banyak-banyak. pakai sampo. Tapi perlu kan Pak kulitnya Oh, iya, pakai iya. lotion Biar kelapa mengkilat. kepala. Itu juga kelapa sawit, Pak. Siap. Nah, Ibu memiliki pekerjaan yang begitu luas dan saya bilang ini bersifat global gitu. Kalau boleh Ibu ceritakan yang terakhir Ibu, berapa banyak Ibu punya staf, berapa Ibu punya cabang yang ngurusi ini semuanya pekerjaan yang Ibu sampaikan tadi? Yang pasti coverage kita untuk di kantor ini baru 18 orang. Tetapi kita mengengage teman-teman yang bisa yang orang Latin, karena nggak mungkin dong kita ngomong Spanyol, ya harus pakai orang Latin juga. Jadi kita engage teman-teman di sana sebagai untuk membantu kita bertugas mengkomunikasikan Sipopsi, ada di Amerika Latin, ada di Eropa, ada beberapa agensi di sana untuk menjadi pengganti suara-suara Sipopsi atau menjadi intelijen kita melihat bagaimana situasi polemik, karena kan banyak sekali regulasi Pak yang kemudian belum negatif, campaign yang menyebar mulai dari sekolah, kebun binatang dan lain-lain itu ada di sana. Ada headnya masing-masing. Yang pertama tentang strategi and policy, ada yang tentang sustainability smallholders, ada yang terkait komunikasi dan promosi, kompro, dan ada yang untuk finance, human resources dan lain-lain itu ada satu. Jadi 4 yang utama ini, dan ada dibantu ada beberapa orang. Tetapi dalam hal komunikasi keluar, teman-teman sustainability pasti kan engage dengan ada researcher, kita punya komunitas researcher untuk membantu Sipopsi mencari informasi-informasi atau hasil-hasil riset yang penting untuk kita jadikan voice kita. Selain juga mereka melakukan riset-riset sederhana untuk meyakinkan bahwa hasil riset ini, oh ini baik untuk ini. Jadi ini ada kita community research, ada Indonesia, Malaysia, dan nanti member-member researcher dari negara-negara member baru itu juga kita sudah mintakan untuk bergabung, mereka bergabung dalam community research Sipopsi. Jadi tangan kita banyak ya? Banyak, karena kan kita pemerintah Pak. Jadi apa yang ada di negara itu, itulah tangan Sipopsi juga. Stakeholders kelapa sawit. Baik Ibu Musdalifah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Ibu sehat selalu. Dengan senang hati, sehat. Alhamdulillah Bapak juga. Mudah-mudahan Teman-teman semuanya. semangat terus Bu. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak.